Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada kita semua untuk bergabung kembali pada gelombang dan acara yang sama, yaitu pengajian Lentera Pagi kita. Dan insya Allah Ustadz kita sudah hadir, jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai usul fikih ya. Ini sepertinya sudah bagian yang ketujuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua yang dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari, dapat kita tularkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan dapat kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam mengenai apa Islam yang sesungguhnya. Dan saya persilahkan pada Ustadz Bahri untuk memulai. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, gembira sekali atas rahmat Allah kita bisa ketemu, sehat, beriman, dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu sekalian, kita sampai pada pertemuan ke-7 dalam usul fikih ini. Kalau kita kembali kepada sesi sebelumnya, Bapak yang dari awal kita bersama di awal mungkin bisa merunut asal usulnya mengenai usul fikih ini. Yang kita lihat adalah kita lihat bahwa di dalam usul fikih ini kita mempunyai beberapa sumber. Yang pertama adalah kitab Ar-Risalah dari Imam Syafi'i. Nah, yang kedua adalah dari kitabnya Dr. Badran Abul Ainain. Beliau adalah profesor dalam ilmu fikih di Universitas Iskandariyah Mesir. Jadi beliau memang lulusan Al-Azhar, tapi beliau berkarir di Universitas Iskandariyah di Mesir. Punya cukup banyak dikenal dan hanya 503 halaman dibanding dengan risalahnya Syafi'i sekitar 600 lebih. Dan kalau kita misalnya seperti ini, ya, kita share screen, gimana Pak share screen-nya? Oh ini kita klik. Ini. Kalau kita lihat, yang pertama adalah usul fikihnya. Ini dari Dr. Badran Abdul Ainain. Yang kedua adalah Ar-Risalah. Kita sudah lihat riwayat hidupnya Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada abad kedua Hijriah. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat tahun 2004 Hijriah. Jadi sudah 1204 yang lalu. Kemudian
inilah kaidah-kaidah yang sudah diikuti oleh banyak ulama di dunia mengenai praktisnya tata cara istinbat atau kodifikasi hukum Islam. Yang pertama kita sudah tahu al-haraju fu'un syar'an, dalil yang paling mendasar. Syariat Islam itu pada dasarnya tidak memberatkan, sehingga ada rukhsah dan seterusnya. Sholat kita kalau pergi bisa dijamak, bisa dikosor dan seterusnya. Kemudian ada 7 kaidah lain yang sekarang berkaitan dengan al-ihtisan, yaitu terakhir di dalam kitab Arisalah dan kitab Usul Fiqh Islami Dr. Badran ini. Ada kaidah mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Ini nanti akan jadi bahasan dalam istihsan sebelum mendefinisikan al-ihsan. Jadi maknanya adalah mala yutraku kulluh, apa-apa yang tidak bisa seluruhnya dilaksanakan itu la yutraku kulluh, juga tidak harus atau tidak boleh tinggalkan seluruhnya. Saya ulang, mala yutraku kulluh la yutraku kulluh, apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya maka tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Misalnya dalam keadaan wudu kita tidak punya air, tidak berarti harus ditinggalkan wudunya, masih dilaksanakan tapi sebagian, tidak dengan tayamum misalnya. Kemudian kita sudah tahu ada 6 hukum Islam menurut Imam Hanafi, termasuk fardu antara wajib dan sunnah. Kalau Imam lain hanya 5. Ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu al-istihsan. Secara lugawi, secara bahasa, al-istihsan itu artinya adalah dilaksanakan secara lebih baik, kira-kira begitu. Jadi tentu kita berada di dalam meeting ini adalah melaksanakan hal yang lebih baik daripada kalau kita hitung tidur pagi-pagi. Di sana di Indonesia mungkin lagi sore, lagi sholat maghrib. Nah, secara syar'i, secara definitif, yang disebut al-istihsan itu adalah adu syai'i husnan, memperhitungkan sesuatu adu syai'i husnan secara lebih baik. Rasulullah terkenal dengan sabda beliau yang menjadi dasar istihsan. Beliau memerintahkan, ini hadisnya, u'tul ajrahu qabla ayyakhifa uruqahu. Qabla ayyakhifa uruquhu. Domah ya, uruquhu, hadis. Saya ulang, u'tul ajrahu qabla ayyakhifa uruquhu. Bayarlah upah karyawan saat itu juga sebelum keringatnya kering. Jadi ini belum ada sistem gaji mingguan, gaji bulanan. Rasulullah selalu menekankan bahwa u'tu al-ajir ajrahu qabla ayyakhifa uruquhu. Jadi sebelum pegawai itu atau karyawan yang kita hire, yang kita sewa untuk melaksanakan tugas kita, itu seharusnya harus dibayar saat itu. Dan itu kita laksanakan, contohnya kemarin hari Jumat, itu teknisi heater di masjid kami, kita bayar sebelum dia meninggalkan tempat, dibayar tunai $10,000 untuk mereparasi dan ganti alat-alat pemanas kita. Jadi kita sudah tahu hukumnya ini dan kita upaya melaksanakan supaya mereka tahu bahwa bagaimana kualitas muslim itu di dalam beribadah dan bermuamalah. Dia sangat bahagia
Kalau biasanya dapat cek, itu dia dapat kontan $10.000 kurang 400. Di kalau dihitung seluruhnya mungkin lebih karena dengan alat-alatnya yang baru. Nah, inilah dasar utama al-istihsan. Jadi melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Di dalam praktek sehari-hari di Indonesia, al-istihsan itu biasanya dilaksanakan dengan benda wakaf. Misalnya begini, kalau nenek kita, nenek moyang kita, atau mbah-mbah kita, kakek kita sudah mendirikan masjid, kemudian alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri dengan baik, itu bagian ulama mengatakan bahwa masjid itu jangan direnovasi. Jangan direnovasi secara total, nanti akan hilang aslinya. Itu bagian daripada istihsan. Artinya tetap mengenang jasa-jasa para pendiri masjid di masa abad yang lampau. Dengan catatan kalau terjadi kerusakan yang membahayakan jamaah, baru boleh diperbaiki. Tapi tanpa sebab yang membahayakan jamaah sholat, maka masjid itu tidak perlu direnovasi. Misalnya ditambah di keramik, boleh. Kemudian atapnya diperbaiki, agak bocor, boleh. Tapi kalau bangunannya dirombak total, dirobohkan, dibangun yang baru, itu di dalam kesepakatan banyak ulama, itu tidak boleh dilaksanakan. Kemudian kita akan sedikit bahas mengenai pelaksanaan istihsan ini, saya juga mengenai ijma dan kaitan dengan ijma. Nanti akan kita lingkan, akan kita laksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya begini, masalah kita, ini pertanyaan fikihnya, bolehkah atau sahkah kita berpuasa bulan Ramadan tanpa mengikuti keputusan Majelis Ulama Muhammadiyah atau Lembaga Tarjih Muhammadiyah atau Bahsul Masailnya NU, yang kemudian salah satunya entah yang dari Muhammadiyah atau dari NU itu kemudian dijadikan pengumuman oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Pertanyaannya, bolehkah kita tidak mengikuti keputusan dari Lembaga Tarjih Muhammadiyah atau Lembaga Bahsul Masail dari NU dalam praktek sehari-hari, atau setiap tahun kita selalu mendengar mengenai pengumuman awal Ramadan. Nah, Bapak sekalian, ada suatu pertanyaan lain dalam istihsan ini. Misalkan kita ini diberi wewenang oleh negara sebagai hakim peradilan agama. Kemudian kita melihat saat ada tetangga kita mabuk. Jelas mabuk itu dilarang. Pertanyaannya, bolehkah kita sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas untuk melaksanakan hukum Islam, misalkan di Aceh lah contohnya, misalnya saya sebagai atau kita semuanya jadi hakim pengadilan agama di Aceh, kita lihat tangga kita yang memang bandel itu mabuk, itu bolehkah kita laporkan ke polisi syariah? Yang pertama tentu alasannya penegakan hukum Islam. Yang kedua, alasan pribadi, wah ini orang ini selalu ngaco kalau mabuk di lingkungan kita. Nah, para sahabat mencontohkan hal ini. Abu Bakar khususnya, Abu Bakar itu pengganti Rasulullah, ini khalifah pertama buat Rasul. Dia mengatakan,
Kalau kita sebagai hakim kemudian melihat seseorang mabuk, itu hukumnya tidak boleh membuat dia diadili. Artinya, kita tidak boleh melapor kepada polisi dan dia dibawa ke pengadilan, kemudian kita mengadilinya. Tidak boleh, menurut Abu Bakar. Abu Bakar hanya mengatakan, lihat saja, jangan sampai membuat kerusakan. Tetapi kita ini sebagai hakim yang punya wewenang itu tidak boleh menjadikan dia terdakwa, karena itu adalah bukan tugasnya hakim, tapi tugasnya polisi syariah. Ini kehebatan Abu Bakar. Jadi kalau lihat orang mabuk tidak boleh diadili. Artinya hakim itu secara pribadi, karena kan hanya 2 orang yang tahu. Jadi secara pribadi Abu Bakar melihat orang mabuk, Abu Bakar tidak akan mengadili orang ini atau lapor ke polisi syariah, karena dianggap bahwa ini bukan tugasnya seorang hakim, tapi tugasnya polisi syariah. Terkecuali kalau yang melihat mabuk itu satu kampung, itu sudah jelas orang lain yang akan melapor ke polisi. Jadi itulah luasnya al-istihsan. Al-istihsan itu adalah prakteknya dalam zaman Abu Bakar. Tidak boleh seorang hakim Islam atau penguasa yang melihat secara pribadi seseorang melakukan perbuatan haram atau mabuk kemudian dilaporkan ke polisi syariah. Tidak boleh. Juga inilah menjaga kehormatan umat Islam yang lain. Jadi al-istihsan itu bukan kita meremehkan umat Islam, tapi kita tidak boleh bertindak double sebagai hakim dan juga sebagai polisi. Itu yang akan kita bahas. Kemudian kembali kepada pertanyaan pertama, bolehkah puasa kita atau sahkah puasa kita tanpa mengikuti salah satu dari keputusan lembaga Tarjih Muhammadiyah atau lembaga Bahsul Masalahnya NU. Dalam Bapak sekalian, untuk tahap pertama di dalam pembahasan al-istihsan, jadi dari wazan istahsana, yastahsinu, istihsanan, asalnya hasuna, jadi sulasi mujarrad ya, dari segi tata bahasa Arab itu dari 3 huruf, ha, sin, nun, hasuna fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya presentnya hasunu, masdarnya husna. Nah, kalau ditambah istahsana, tambahan alif, sin, dan ta, itu artinya mencari yang lebih baik. Itu dari segi lugawi. Jadi kita sudah tahu segi lugawinya dan tahu dari segi syar'inya, yaitu adus syar'i husnan. Yang ini menganggap atau melaksanakan sesuatu husnan dengan lebih baik. Dicontohkan oleh hadis Nabi bagaimana harus membayar upah karyawan sebelum keringatnya kering. Yang tahap pertama dikembalikan dengan hormat kepada Bapak Moderator. Nanti mungkin ada tanya jawab dan juga ada beberapa respon tentang 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, bolehkah kita berpuasa tanpa keputusan tarjih atau bahsul masail dari pemerintah? Jadi kita mengikuti kita sendiri. Ya. Yang kedua adalah yang tadi kita sudah jelas bahwa kita tidak boleh melaporkan seseorang yang tahu saya pribadi secara umum yang melakukan pelanggaran hukum Islam kalau kita sebagai hakim yang berwenang. Itu Bapak sekalian, saya kembali kepada Bapak Moderator mengucapkan terima kasih. Nanti akan kita bahas pada sesuatu. Silakan Pak Moderator. Oke, jazakallah khair Ustaz Bahri. Jadi demikian ya masalah istihsan
ketika kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, maka lakukanlah secara lebih baik. Nah, tadi ada 2 PR, 2 pertanyaan. Jadi silakan kalau ada yang ingin memberikan jawaban ataupun pendapatnya. Yang pertama dulu yaitu bolehkah kita berpuasa tanpa menunggu keputusan dari pemerintah ataupun uh, Muhammadiyah atau NU ya yang kadang-kadang berbeda. Itu bolehkah kita langsung berpuasa, ngambil keputusan sendiri. Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan masukan, jawaban? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingin tahu perbedaannya yang boleh apa tidak kita lapor, Pak ya. Perbedaannya kalau dengan saksi apa, Pak? Seperti kalau kita ada peminjaman uang kan ada saksi. Nah, kalau ini kan kalau kita melihat orang yang mabuk kan kita bisa sebagai saksi bahwa dia itu mabuk, jadi kita melihat. Perbedaannya apa dengan ini, Pak? Itu aja Pak yang saya tahu. Masih. Terima kasih. Pak moderator sekarang jawab apa dulu yang lainnya dulu? Langsung aja, Ustaz. Silakan. Terima kasih. Jadi perbedaannya adalah status kita ini. Kalau status kita sebagai hakim yang diberi wewenang untuk mengadili berdasar hukum syariah, dan kita secara pribadi melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan dengan yakin bahwa seseorang itu sedang melakukan dosa, misalkan mabuk, itu kita sebagai hakim, saya ulang, kita sebagai hakim yang menyaksikan, yang juga sekaligus sebagai saksi, itu tidak boleh melaporkan kepada polisi syariah. Alasannya seorang hakim tidak boleh merangkap menjadi saksi, itu tidak adil. Itu keputusan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sudah memutuskan demikian. Boleh seorang hakim yang menjadi saksi kesalahan atau pelanggaran hukum Islam itu melaporkan kepada polisi syariah yang nanti akan sekaligus menjadi saksi dan menjadi hakim. Berbeda kalau kita secara pribadi melihat tetangga kita sering melakukan keonaran setelah mabuk, itu kita dibolehkan untuk melapor atau kebijaksanaan kita untuk menasihati dia. Kalau masih dinasihati sekali 2 kali, kalau sudah sering ya mungkin lebih baik dilaporkan. Tapi posisi kita adalah kan sebagai hakim pengadilan agama yang berwenang mengadili pelanggaran hukum Islam, tapi status kita adalah sebagai seorang saksi biasa. Itu Pak. Silakan yang lainnya. Masih Pak. Masih kan. Oke, ada yang lainnya? Masih pertanyaan yang mendekat itu boleh tanya Pak? Silakan Pak. Misalnya kalau di kotanya hakimnya ada 2, kita melaporkan sebagai saksi tapi kita tidak menghakimi, itu boleh atau tidak? Di dalam peradilan agama itu biasanya ada yurisdiksinya, di mana locus delicti itu berkaitan dengan hakim yang mengadili. Jadi kalau kita berada di Ohio dengan satu hakim agama misalkan, itu kita tidak, sebagai hakim tetap tidak boleh melaporkan itu pada yurisdiksi yang lain.
atau wewenang peradilan yang lain di luar fokus delikti, luar tempat kejadian perkara atau TKP. Jadi antara locus delicti dengan status saksi yang merangkap sebagai hakim itu kaitan erat, dan itu dia tetap tidak bolehkan untuk melapor kepada hakim yang lain. Demikian Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Saya Pak tanya, Silakan Pak Dini. kalau polisinya yang mabok Pak dan yang mengedarkan alkohol, apakah polisinya masih bisa dijadikan kekuatan untuk yang kita percaya atau tidak? Apakah harus diganti aja atau dibubarkan saja kepolisian Pak? Gimana Pak? Ini mancing-mancing Pak. Kok mancing-mancing? Mancing apa? Nggak ada ikannya kok. Itu laporan majalah Tempo kemarin, ya, laporan majalah Tempo terbaru, itu pengedarnya oknum Pak. jadi berat sekali kasusnya dan berpangkat lagi. Jadi kalau Bapak baca majalah Tempo yang terbaru, itu pelakunya itu adalah seorang pejabat dari sana itu, dari lembaga itu, yang pangkatnya cukup tinggi gitu. Nah, kan bagaimana kita harus masalah itu? Perlu kekuatan apa lagi yang harus kita berikan? Ya, bangkitkan kembali FBI. Udah berantakan soalnya Pak, udah berantakan di Indonesia, ya kan? ya itu kita jangan sampai. Saya nggak berani terpancing ke situ Pak. Jadi ya apa masalah? Jadi saya batasi pada asal-usul fikih yang berkaitan dengan al-istihsan dan contoh-contoh nyata. Kalau memang katakanlah di dalam lingkungan kita pelakunya adalah oknum itu, maka kita melepaskan diri sebagai hakim Pak. Kalau kita sebagai hakim, maka atau saya sebagai hakim yang berwenang mengadili, saya akan melepaskan jabatan saya sebagai hakim sementara ya. Jadi saya lapor ke polisi, Pak, saya warga negara, saya bukan hakim. Dan mulai ini, saya melaporkan Pak ini, pejabat ini melakukan itu, saksinya ini, buktinya ini. Itu kita baru bisa melaksanakan kewajiban kita atau melakukan hal-hal yang sah baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Jadi jabatan kita tanggalkan ini agak mengakali hukum bagi kebaikan. Jadi karena Abu Bakar melarang hakim melapor, kita melepaskan jabatan kita sebagai hakim agama, kita bertindak sebagai warga negara melaporkan. Dan demikian Pak. Silakan yang lainnya. Boleh bertanya Ustaz? Silakan Pak. Ini tentang tadi apa itu memulai puasa tadi, puasa Ramadan. Nah di sini ini ketika saya itu boleh kakak paket loh. Mohon yang baru masuk di mute mikrofonnya. Silakan, Mas Agus, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mute dulu Bu ya. Yang ingin saya tanyakan. Sebentar Bu, udah ada yang bertanya Bu, sebentar. Diurutkan dulu ya. Di mute dulu ini mikrofonnya. Silakan Pak Agus, Mas Agus, dilanjutkan pertanyaannya. ya permasalahan yang setiap tahun terjadi di Kanada itu tentang memulai puasa Ramadan. Jadi ini itu ada ISNA Kanada itu seperti mungkin kalau di Indonesia itu Muhammadiyahnya. Kemudian ada Hilal Komite. Hilal Komite itu mungkin kayak NU-nya. Kemudian ada
lagi jadi aku mau ikut ISNA aja, aku gitu. Kemudian aku mau ikut Hilal Komite aja, ada yang aku mau ikut Mekah aja, pokoknya Mekah ngumumin mulai, aku mulai. Satu lagi, aku mau ikut Indonesia, orang aku Indonesia, nanti orang Indonesia pada Idul Fitri, aku masih puasa kan aneh. Yang ngomong itu rumah tentu. Satu lagi, puasa bodoh, pokoknya aku mau pengen lihat sendiri kalau ada nongol apa itu hilalnya baru puasa. Nongol lagi, jadi ada yang lokal, hilal lokal, hilal internasional, hilal regional, dipilih di mana itu. Jadi Ruyatul Hilal yang internasional, pokoknya ada satu aja kelihatan di mana aku mau ikut. Ada yang, oh enggak, pokoknya di North Amerika, kalau di Amerika ada kelihatan, oh enggak, di Kanada, kalau enggak di Kanada, oh enggak di kota saya, kalau enggak di kota saya enggak mau. Kemudian ada yang tadi yang ikut, pokoknya aku ikut hisab aja deh. Ada yang ikut Indonesia, Pakistan, pokoknya ikut negaranya sendiri-sendiri. Gimana Ustaz? Iya Pak Agus. Pak moderator boleh langsung dijawab? Langsung, ya silakan Ustaz. Terima kasih. Jadi gini Pak Agus, untuk Bapak sekalian, Ibu sekalian. Puasa ini ada dalil hadisnya. Bunyinya adalah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah sudah melihatnya dan berbukalah atau selesaikan bulan puasa penuh itu setelah melihatnya. Nah itu apa? Yang hilal itu crescent atau bulan sabit. Permasalahannya tidak semua orang mampu melihat bulan sabit yang pertama kali awal sebagai tanda awal bulan. Berdasarkan hadis ini, maka setiap muslim itu seharusnya melihat atau ru'yah hilal dengan mata kepala sendiri. Ini zahirnya hadis tersebut. Atau dia harus bisa menghitung secara ilmu falak secara pasti kapal Ramadan ini biasanya kan orang melihat dari laut atau dari pinggir pantai dengan teropong, kalau itu mampu. Jadi kembali kepada cara melihat hilal atau bulan sabit, satu pilihan. Pilihan kedua adalah untuk tetap sendiri. Kalau tidak mampu keduanya itu, artinya tidak bisa memenuhi kaidah dari Rasulullah, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Oleh karena itu, orang menggunakan ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan yang terdapat pada sesi sebelumnya. Kesepakatan ulama, kalau kita tinggal di wilayah Amerika, kita bisa ikut salah satu, baik IKNA, ISNA, atau yang dinamakan lembaga fatwa Darul Ifta di Amerika. Itu juga para pakar semuanya. Itu yang dimaksud dengan ijma', karena kita tidak mampu dua hal sekaligus. Kita tidak mampu melihat hilal pada awal Ramadan atau malam Ramadan. Yang kedua, kita tidak mampu melakukan hisab secara mandiri, sehingga kita akan gugur kewajiban kita untuk melaksanakan sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Jadi kita ikut dengan cara ijma' ulama, baik mengikuti salah satu, karena di dalam usul fikih pada dasarnya itu dimungkinkan Pak ya, dimungkinkan, tapi tidak harus ya. Dimungkinkan ada perbedaan sampai 3 hari Pak. Ya, ada perbedaan 3 hari antar tanggal tertentu. Jadi mungkin saja kalau hari raya yang sebenarnya itu
pada hari Sabtu ini, itu ada orang yang sudah hari raya kemarin, tapi juga masih ada hari raya besok pagi. Itu ada kemungkinan 3 hari. Secara syar'i itu masih ditolerir, masih dibolehkan. Tapi itulah yang luasnya agama Islam itu, bahwa kita ini kalau tidak mampu, dari kaidah yang ke-6, yang ke-7 dari usul fikih, malah yudraku kulluh, malah yudraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa kita laksanakan seluruhnya, yaitu tidak bisa melaksanakan melihat ru'yah atau lihat hilal, lihat bulan sabit, dan juga kita tidak mampu melaksanakan hisab secara mandiri, itu artinya kita malah yudrakul, dua-duanya kita tidak mampu, maka penyelesaiannya secara usul fikih adalah la yudrakul. Kalau nggak mampu hisab, tidak mampu melihat bulan, bukan berarti wajibnya ditinggal atau tidak wajib puasa lagi. Itu maknanya la yudrakul, tidak ditinggal seluruhnya. Itu ijma para ulama atau penguasa setempat, kayak gitu, IKNA, ISNA atau lembaga tarjih yang lain. Bukan pula yang berada di Indonesia, ikut siapa ada yang diikuti. Tapi kalau misalnya kita berada di wilayah Amerika, kemudian kita mengikuti Arab Saudi atau mengikuti Indonesia, maka itu masih khilaf, karena perbedaan koordinat geografis itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat ru'yah hilal. Baiknya yang berada di Amerika mengikuti fatwa IKNA atau ISNA atau lembaga syariah yang mereka memang sudah capable dan mampu melaksanakan, tetapi kita tidak disarankan untuk mengikuti keputusan negara lain. Kalaupun kebetulan sama, ya alhamdulillah, karena ada perbedaan 11 jam dengan Indonesia sampai 12 jam. Demikian Pak Agus dan Bapak sekalian. Mungkin ada pertanyaan lain, dipersilakan. Oke. Sudah jelas. Jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih. Nih mungkin lanjutan ya Ustadz nih. Jadi saya ini juga nih kurios juga nih. Gimana kalau awal puasanya misalnya kita ikut hilal komiti, ya kan, karena misalnya puasanya besok ya. Tapi begitu lebarannya, karena lebaran Isna itu lebaran duluan, kemudian kita ikut lebaran Isna. Nah, itu gimana itu Ustadz ininya? Kan kita bisa milih kan, ijma salah satu. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Lebarannya kita ikut hilal, puasanya kita ikut hilal komiti, ya, awal puasanya. Tapi lebarannya kita ikut isna, yang sudah ditentukan. Ya, Bapak Moderator, pertanyaannya cukup bagus dan menggelitik. Ini adalah dalam usul fikih ini disebut sebagai talfik. Talfik itu kita ikut sebagian dan ikut sebagian yang lain. Jadi kalau kita dari awal ikut isna awal puasanya, maka lebaran juga harus ikut isna. Meskipun berbeda 1 hari atau kebetulan sama nggak masalah. Tapi dari awal ikut isna, kemudian lebarannya ikut ikna karena lebih dulu 1 hari, buat korting itu tidak boleh. Taufik namanya. Jadi tidak berbeda seperti itu. Artinya kita harus secara plot ikut semuanya. Kurang lebih demikian, Pak. Oke. Kalau misalnya kita cuma lebaran sendirian gimana, Pak? Misalnya kalau kita harus mundur terus tapi di lokal itu tuh nggak ada yang sholat id gimana? Harus nyari ke tempat lain yang sholat id? Kalau dari awal kita ikut sendiri, jadi ru'yah sendiri, ya. Kemudian kita juga melihat hilal
berikutnya untuk lebaran lihat sendiri, itu artinya kita mampu sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Kita mampu melaksanakan hilal maupun hisab sendiri. Kemudian tidak ada yang mengikuti kita karena kita sendirian, maka sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi kita boleh melaksanakan puasa dan buka atau lebaran berdasarkan perhitungan kita, berdasarkan kesaksian kita. Kemudian baru ikut Idul Adha atau sholat Idul Fitri bersama jamaah lain di tempat yang lain. Itu bisa terjadi kalau berada di tempat yang pegunungan yang tinggi dan jauh dari mana-mana, kita mampu melihat hilal, tapi kita biasanya langsung melaporkan kepada pejabat setempat bahwa kita sudah menjadi saksi hilal. Karena satu orang itu cukup menjadi saksi, Pak, untuk seluruh negeri. Jadi Indonesia satu orang melihat hilal itu sudah cukup. Jadi masalah kita nanti diikuti atau dipercaya atau tidak oleh penentu kebijakan pemerintah, itu adalah soal lain. Tapi kita artinya sudah mampu melaksanakan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Adapun sunahnya, kita boleh tidak sholat karena hari itu nggak ada siapa-siapa yang mau ikut kita Idul Adha, Idul Fitri, maka kita cari hari lain yang mereka sama-sama melaksanakan ibadah. Tapi tidak perlu kita akan menjadikan masalah itu, misalkan, wah kemarin saya sudah puasa, kenapa kok kalian baru sekarang hari ini? Tidak perlu membuka masalah baru, tapi cukup bahwa kita adalah mengikuti apa yang terbaik buat kita, yaitu menjaga ketertiban tetap. Tapi kita juga tidak akan melepaskan kemampuan kita melihat hilal untuk dan demikian. Kembali kepada Pak Moderator, tadi ada pertanyaan kayaknya. Ini mungkin Ustadz bisa diperjelas ini. Mungkin saya kasih contoh kasus ya, seperti yang Mas Doni tanyakan itu. Jadi di satu kota itu kebetulan ya lembaga di situ, kita katakanlah Islamic Centernya gitu ya, itu biasanya ngikutin ISNA gitu ya. Jadi sudah tahu kapan awal puasa dan kapan sholat Idul Fitrinya. Dan sholat Idul Fitri itu dilakukan bersama-sama satu kali gitu kan. Nah, tapi ya di kota itu katakanlah ada orang yang ingin tetap ikut hilal ya puasanya. Jadi dia puasanya tidak ikut ISNA, ikut hilal. Apa kebetulan ya lebarannya ternyata beda gitu loh. Tapi di kota itu ya hanya ada sholat Idul Fitri yang dilaksanakan berdasarkan perhitungan ISNA. Nah, itu bagaimana dengan orang yang ikut hilal ini? Apakah dia ikut sholat Idul Fitri dengan yang ISNA, padahal dia belum selesai sebenarnya kalau karena dia ikut hilal. Itu gimana solusinya, Ustaz? Karena dia nggak bisa sholat lain di tempat lain. Ya, kebetulan di kotanya hanya satu kali itu aja Idul Fitrinya. Maksudnya sholatnya masih puasa tapi sholat id gitu. Nah, Ya enggak, kan haram kalau puasa di Idul Fitri. Nah itu bagaimana kondisi itu? Dia itu harusnya seperti apa? Nggak usah sholat Idul Fitri atau bagaimana? Terima kasih Pak Agus. Jadi kalau ada seorang ikut hilal dari awal, kemudian berakhirnya juga harus ikut hilal, artinya mungkin dia akan melaksanakan sehari setelah peserta puasa berdasarkan hisab atau ISNA. Jadi katakanlah bahwa ISNA sudah lebaran hari ini, hari Sabtu. Kita menurut hilal seharusnya baru besok. Itu bagaimana cara menyikapinya? Ya kita diam-diam saja, sudah nggak usah ikut sholat jamaah.
Idul Fitri atau Idul Adha, dan kalaupun besok tidak ada yang melaksanakan di tempat lain, ya cukuplah kita sudah melakukan kewajiban, karena tidak boleh suatu sunnah. Jadi sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri itu sifatnya sunnah. Sunnah itu tidak boleh menjadi sebab keharaman. Artinya menjadi pertengkaran itu yang menjurus ke keharaman. Jadi karena kita ingin melaksanakan sunnah, kemudian terjadi hal yang haram. Jadi kita akan bijak, kita tidak ikut sholat Idul Fitri mereka yang berdasarkan hijab, tapi kita juga tidak melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri berdasarkan ru'yah yang ternyata hanya kita sendiri. Ya. Oke, tapi kemudian ternyata ya misalnya katakanlah Mas Doni itu ikut Isna, dia udah lebaran duluan ya, saya belum karena ikut Hilal misalnya. Nah, kemudian Mas Doni open house, ngundang saya tuh makan Idul Fitri. Itu gimana tuh? Dateng nggak saya? Zat? Nanti sombong nggak dibilang sama Mas Doni itu? Ya kan ada kan undangan ya. Karena jangan, Ustaz. Wajib kan. Dia bilang aja saya lagi traveling luar kota, ya atas kota aja Pak. dari Columbus keluar sedikit kan masuk ke daerah Hilliard kan. Dari Columbus 4 mile kan ke Hilliard. Saya kemudian Doni, saya lagi di luar kota, jadi maaf saya nggak bisa datang. Padahal teleponnya dari Hilliard. Daerah Columbus dari Hilliard aja mile. Kan nggak bohong. Jadi nggak merusak juga puasa kita. Tapi dilihat ada Pak Abbas, Pak. Apakah nggak tahu kita di situ Kak? Oke. Ini kelihatannya Bu, ini tadi mau nanya ya. Bu Muslimah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, hukum pre-order pesan dan bayar sebelum barang ada. Terima kasih. Oke, Ustaz, yang suka order Amazon tuh. Kita akan ulang pertanyaannya dari Bu Muslimatin, teman kuliah saya ini. Bagaimana hukum pre-order sudah bayar tapi belum diterima barangnya? Biasanya atau yang sudah sering terjadi, pemilik barang itu mensyaratkan bayar dulu baru kirim. Sebagaimana juga ada yang namanya eBay atau Amazon ataupun apa namanya lah, kita nggak mau promosi di sini, atau Oppo apapun namanya, Oppo dunia atau dunia maya, itu kita akan mengirim barang yang kita pesan kalau belum bayar. Nah itu berlaku urf, adat, kebiasaan. Dan lembaga-lembaga yang sudah mapan itu biasanya menjamin bahwa kalau sudah dibayar itu pasti akan dikirim barangnya. Karena di sini orang tidak berani, mereka akan dikasih tanda silang, tanda jelek reputasi kita, dan itu akan merugikan bisnis kita. Hukumnya di dalam amalah ini adalah boleh, jadi boleh. Ada juga yang mengatakan harus seperti salam. Salam dalam Islam itu adalah niatan biadin, artinya ada barang, ada uang. Tapi di dalam lokasi sejauh ini kita order biasanya kita sering order dari luar provinsi atau bahkan dari luar negara atau negara bagian. Itu mereka mensyaratkan membayar dulu, itu nggak apa-apa, boleh untuk melaksanakan tata cara yang muamalah seperti itu. Jadi hukumnya pre-order itu dibolehkan, terkecuali kalau ada lembaga yang sering mendapatkan keluhan di media massa
atau terkenal kecurangannya, itu lebih baik kita tidak melaksanakan. Karena ada unsur horor. Biasanya lembaga-lembaga yang terakreditasi atau yang punya reputasi baik itu biasanya selalu tepat janji, dan itu yang kita pegang, tidak boleh, karena tidak ada unsur horor. Salah satu syarat yang paling utama di dalam amalah itu tidak adanya unsur horor. Kita kembali kepada unsur fikih yang pertama. Ini al-haraju madfu'un syar'an. Jadi hukum Islam itu dasarnya tidak memberatkan. Kalau tata cara umumnya pre-order itu begitu, maka bolehlah dilaksanakan, terkecuali pelaku itu terkenal banyak kasus horor, bukan horor ya, bukan tapi horor. Biasanya horor itu berakibat horor juga. Jadi horor menjadi juga, horor menjadi horor. Itu uang kita mungkin bisa hilang. Saya pernah mengalami seperti itu dan saya kapok pada itu, satu orang itu. Jadi nggak akan melakukan lagi. Saya sudah tahu, saya catat lamannya apa, kejadiannya apa, dan saya tidak akan pernah lagi mengunjungi itu meskipun tawarannya diskon sekian. Saya tetap tidak percaya karena ya sikohnya sudah hilang. Saya ulang, sikohnya sudah hilang. Sikoh itu kredibilitas. Ya, dalam bahasa Arabnya sikoh, kredibilitasnya sudah hilang di mata kita. Orang lain kita nggak mau tahu kan bagaimana dia memperlakukan vendor. Demikian jawabannya. Saya kembalikan pada Pak Moderator. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Oke, jazakallah khair Ustaz. Ada yang lain? Silakan. Ahmad Fauzi itu angkat tangan. Angkat tangan itu. Nggak kelihatan angkat tangannya. Langsung aja, langsung unmute. Mas Fauzi angkat tangan. Ini angkat tangan nyerah apa mau nanya ini? Iya, mau nanya itu. Mau nanya ya? Mas Fauzi. Maaf nih, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi maaf. Terima kasih. Sebetulnya nggak ada pertanyaan, cuman saya mau tanya aja. Ini masalah yang apa ya? Bukan keren. Gimana cara matikan ini? Masih angkat terus. Kalau itu Ustaz, kaidah apa yang dipakai dalam pengambilan kayak hukum merokok itu loh Ustaz? Kan kayaknya Mancing ini Pak. yang banyak melakukan para kiai-kiai di Indonesia itu kok cuek dengan itu. Saya pengen tahu aja, saya benar-benar nggak tahu kaidah apa yang itu. Tolong Ustaz, saya terima kasih. Iya Pak, sih mengerti sekali. Begini Pak, soal merokok itu ada suatu keputusan penting Pak, kita bersama Pak. Jadi ada seorang yang perokok berat, kemudian beri buku oleh dokter. Inilah bahaya merokok, 100 bahaya merokok. 1, tar masuk ke saluran pernapasan. Kedua, retensi dari tar itu akan menjadikan kanker. Ketiga, 100 sampai 90, akhirnya dia memutuskan, setelah saya mengetahui bahaya merokok, saya berhenti membaca. Bukan merokok, tapi dia berhenti membaca melihat bahayanya. Kembali kepada merokok di Indonesia, itu banyak yang melaksanakan atau menganggap bahwa merokok itu adalah makruh. Tapi ada yang mengatakan itu haram. Nah, mengenai khilafiyah ini, saya tidak berani berkomentar. Karena kalau kita kembalikan pada sesuatu yang mudarat, itu tentu tidak boleh dilaksanakan. Ya, sebelum saya tahu ya, keputusan seperti itu, saya dulu pernah merokok, Pak. Langsung berhenti. Saya sendiri pernah merokok.
kemudian berhenti total. Pada saat saya telah baru memberi satu pak rokok kretek mahal di sini Pak, kretek. Saya beli banyak, kemudian beli korek Zippo itu yang mahal itu, dan juga isinya. Hari itu juga saya lempar ke tempat sampah Pak semuanya. Hari itu juga. Dan berhenti total, nggak merokok lagi. Tanpa gradasi. Biasanya kan dikurangi sehari, jadi saya nggak langsung hari itu juga saya berhenti. Tapi efeknya Pak, setiap tahun saya mimpi merokok. Setiap tahun mimpi merokok, akhirnya saya bangun terus, ya Allah, hanya mimpi, alhamdulillah. Itu ada 5 tahun berturut-turut Pak. Pengalaman 5 tahun berturut-turut saya bermimpi selalu pada ulang tahun itu merokok. Mimpi dalam mimpi. Akhirnya saya bisa mengerti bagaimana beratnya itu. Tapi saya telah melaksanakan berhasil Pak, setelah berhasil. Kok kretek di sini mahal Pak? Saya beli tempat besar, lalu saya buang. Nggak saya kasih orang, kalau kasih sesuatu yang tidak boleh. Jadi itu pengalaman pribadi, ada keputusan masing-masing, apakah menganggap itu makruh atau haram. Kita tidak berani memaksakan hal itu kepada kolega yang lain. Terima kasih. Jadi di Indonesia hukumnya masih halal ya? Masih bukan haram. Memang ada menghalalkan. Jadi merokok di Indonesia tidak ada menghalalkan. Oh. Hanya 2 hukumnya, makruh atau haram. Itu setan rokoknya belum rela itu Ustaz. Sampai mimpi-mimpi gitu. Ya Ustaz, tolong yang kayak itu benar memang makruh. Itu maksudnya saya ingin tahu kalau memang mendasarkan makruh itu dari mana itu loh. Maksud saya kaidahnya. Itu aja, makasih. Ya, makruh itu kalau disebut dia makruh sebenarnya itu asal kembali pada hukum usul fikih ya. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kemudian ada fardu, satu lagi fardu menurut Imam Hanafi. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai, karoha yakrohu, benci atau dibenci. Sesuatu yang dibenci yang tidak disukai secara syar'i, secara agama. Ya. Kemudian ketika seseorang belum mengetahui hukum makruh itu mendekati haram, sudah terlanjur menjadi perokok dan sulit untuk berhenti melakukan hal drastis, maka mereka bertanya termasuk mereka memilih itu hukumnya makruh. Tapi mereka punya masalah juga. Kalau saya tidak merokok itu nanti ada khilah atau ilah, saya nggak tahu. Alasannya begini-begini, itu kembali kepada pribadi masing-masing, apakah akan menerapkan hukum merokok makruh atau haram. Jadi dikembalikan kepada. Kalau alasan yang sebenarnya saya tidak tahu Pak, bagi mereka yang memakruhkan itu, karena ketika saya belum tahu itu, saya masih merokok juga. Begitu tahu, karena itu ada langsung saya menghentikan dengan segera, karena tidak akan bertentangan dengan apa yang kita telah tahu. Demikian Pak. Mungkin ada pendapat lain Pak Agung tadi belum mau tanya karena nggak jadi. Kalau nggak salah Ustadz, maaf, itu ada dalilnya dari Quran sendiri bahwa sesuatu yang membahayakan baik diri sendiri ataupun orang lain, lingkungan, anak-anak semuanya itu statusnya itu statusnya dilarang gitu ya. Nah, rokok itu kan bahayanya banyak sekali. Makanya itu di sana. Kalau Quran sendiri nggak ada mengatakan ar-roko'u al-haramu gitu kan, nggak ada. Karena banyak sekali hal-hal yang membahayakan di dalam Quran itu nggak disebutkan secara khusus. Tetapi yang jelas secara misalnya secara kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu jelas-jelas membahayakan, maka itu mengikuti dalil tersebut ya. Itu yang setahu saya masalah rokok tersebut. Makanya banyak yang mengharamkan, tidak sekedar memakruhkan. Betul Pak, terutama di wilayah
Amerika atau Eropa yang merokoknya ada rokok putih, kayak istilahnya rokok putih. Itu yang dibakar itu sebenarnya bukan tembakau, Pak. Jadi dari penelitian medis itu dibuktikan bahwa sebagian besar, lebih dari 50% yang digulung di rokok putih itu bukan tembakau tapi kertas. Kertas yang disemprot dengan cairan ekstrak tembakau. Karena itu rasanya selalu seragam. Jadi itu adalah untuk mengontrol rasa yang ada tidak berubah. Kalau masih berupa daun-daun tembakau, itu rasanya akan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, pabrik rokok, produsen rokok terbesar, saya nggak sebut mereknya, itu sudah diketahui bahwa yang digulung menjadi rokok secara mesin itu dalam 1 menit berapa juta batang, itu sebenarnya bukan daun tembakau, tapi kertas yang disemprot dengan cairan kimia atau hasil ekstrak dari tembakau campur bahan kimia lain, sehingga makin adiktif. Makanya mereka enak saja menaikkan harga rokok karena mereka sudah yakin bahwa harga berapapun akan tetap dibeli karena sifatnya yang kecanduan tadi. Dari sisi kecanduannya, dari segi bahayanya, saya sangat setuju kalau itu adalah hukumnya adalah. Jadi kembali ini ad-dararu la yuzalu bid-darar ini, Pak, diskusi yang sudah lampau. Ad-dararu bahaya, dari itu bahaya merokok, la yuzalu bid-darar, tidak bisa dilakukan dengan bahaya yang lain. Artinya kita kalau memang dalam hal ini kita konsisten dengan dalil-dalil usul fikih yang setelah kita pelajari bersama ini, maka kita akan kepada kesimpulan bahwa haramlah kita merokok. Jadi kalau kita mungkin akan membawa keluarga kita yang sudah terlanjur merokok untuk berhenti merokok, sebuah tenaga. Kalaupun mereka tidak mampu dan masih mengikuti hukum makruh, nah itu keputusan individu. Tetapi sebagai orang yang mengerti dasar-dasar usul fikih, ad-dhararu la yuzalu bid-dharar, itu kita tidak bisa memaksa siapapun untuk mengikuti pendapat kita. Jadi kita sudah melaksanakan kewajiban mengajak mereka berhenti merokok, bukan berhenti membaca, ya Pak. Silahkan. Oke. Ya, Ustaz. Ada lagi mungkin sebelum Ini pertanyaan tentang merokok atau yang lain. Jadi ketika ada manfaatnya, jadi ada manfaatnya tapi manfaatnya itu cuma sedikit. Manfaatnya ada sedikit, seperti misalnya merokok itu mengusir atau mengalahkan virus COVID misalnya. Nah, itu jadi orang yang merokok itu bilang, wah, gara-gara saya merokok ini saya nggak kena COVID gitu, karena COVID itu virusnya baru masuk paru-paru udah batuk sendiri gitu. Ya, matilah ya. Dia ada keuntungan di situ. Anti COVID. Itu gimana, Ustaz? Tepat apa enggak gitu. Ini Pak Agus ya dia. Ya apa, Ustaz? Ya, kalau dia berpendapat itu artinya dia memilih hukumnya makro. Ya. Jadi dia mungkin menganggap ada manfaatnya. Ya sudah lah, itu kita hormati keputusan dia. Saya pribadi itu alasan membunuh COVID. Tapi ada tetapinya. Nanti kalau dia nggak COVID, dia harus berhenti merokoknya, Pak, konsekuensinya. Karena alasannya udah nggak ada. Jadi ya. Salah, Ustaz. Jadi kembali kita kepada usul fikih yang kesekian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah belajar. Dan yang ke-8 yang belum kita tulis. Ya. Bunyinya begini, Pak.
al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ini kaidah usul fikih dari Imam Syafi'i. Yang ke-8 ya, kalau salah ya. Baca al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Suatu hukum itu akan berkaitan erat dengan ilah, alasan atau rasionalnya, baik wujudan, baik ada alasannya, atau adaman, tidak ada alasannya. Jadi kalau seorang memutuskan merokok karena dia tahu manfaatnya untuk melawan COVID, jadi kalau sudah pandemi COVID hilang atau sudah dinyatakan hilang atau yakin tidak terkena COVID, yakin kita sehat, kerja, makan enak, tidak terganggu bau, tidak ada gangguan penciuman dan seterusnya, itu maka konsekuensinya harus, karena sudah ada mul'ilah, tidak ada alasan untuk merokok, jadi harus berhenti Pak. Kalau alasannya untuk COVID, itu kaidah yang ke-9 dari al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Silakan Pak moderator. Kalau khair jelas Ustaz. Baik. Oke. Kalau alasannya pusing, ya pusingnya hilang, jangan ngerokok. Saya tulis di sini ya sekarang ya. Enggak, Ustaz. Ya. Al-hukmu Al-hukmu yaduru yaduru ma'al illah wujudan ma'al illah wujudan au adaman wa adaman. Oke. Ini Pak, memnya Pak Adam. Ini Pak yang baru saya tulis. Jadi kita kasih ini al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berkaitan erat dengan ilah atau sebab atau rasionalnya, baik itu ada atau tidak. Coba ini kita perlakukan tambahan 2 kaidah fikih. Yang pertama, la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita tidak mampu melihat hilal dan tidak mampu melakukan namanya hisab, maka kita berarti harus atau boleh meninggalkan puasa seluruhnya, tapi tetap puasa dengan catatan kita ikut orang lain atau lembaga tarjih. Kemudian yang terakhir ini kita baca al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, atau ma'al illati wujudan wa adaman. Demikian Bapak sekalian, kembalikan pada Bapak moderator. Mungkin sepertinya cukup ya. Insyaallah hari ini. Jadi kita sudah banyak sekali. Oh, ada yang masih mau nanya, Mas Kris? Ya. Oke, monggo. Boleh Pak Ustaz? Mari. Silakan. Yang ini hubungannya dengan soal mampu tidak mampu. Ini tadi kasusnya puasa, saya jadi ingat haji. Nah, saya nggak tahu mampunya itu bagian dari syarat haji itu sendiri atau tidak. Nah, sekarang masalahnya soal mampu tidak mampu untuk haji ini tidak hanya masalah uang kan, tapi juga masalah manajemen. Karena Mekah tidak bisa menampung semua orang yang mau haji, jadi harus digilir. Dan karena makin banyak umat Islam, alhamdulillah, itu secara teknis ada sekelompok orang-orang tertentu yang memang tidak akan bisa naik haji, nggak akan punya kesempatan. Misalnya disuruh antri 80 tahun ya 6 tahun udah meninggal. Nah, saya nggak tahu apakah kalau tidak mampu kan tidak berarti kewajibannya hilang kan, tetapi dalam hal ini apakah ketidakmampuan itu sendiri syarat dari
melakukan haji. Jadi ketika itu tidak terpenuhi, maka kewajiban hajinya menjadi luntur. Wallahu a'lam. Silakan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Enggak, Ustaz. Terima kasih Pak Moderator Pak Kris. Jadi kembali malah yudul kuluh lah yudul kuluh. Pertama, kalau alasannya administratif sekian tahun, maka karena haji itu termasuk rukun Islam, itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Adapun hambatan finansial maupun administratif itu tidak akan menghilangkan kewajiban itu, tapi kita sudah berniat sampai kapanpun kita tetap berniat untuk melaksanakan haji. Baik kita mendaftar duluan, kita tidak tahu bahwa haji itu kadang-kadang satu keajaiban, Pak. Teman saya tidak pernah mendaftar haji dan tidak pernah berniat untuk haji karena masih terlalu muda, jadi dia memang belum siap untuk naik haji. Tiba-tiba dia dapat jatah naik haji, Pak, berangkat haji. Memang dari awalnya, memang dari kecil diajari ini rukun Islamnya ada ini, ada ini, dan syahadat sampai haji. Jadi dia sudah berniat, saya akan menerapkan semua hukum Islam ini, entah kapan. Tiba-tiba itu terjadi, Pak. Dia nggak pernah mendaftar, nggak pernah membayar uang, tapi dia mendapat jatah naik haji tahun itu. Ya, saya senang juga, alhamdulillah. Jadi kembali kepada tadi, Pak, hambatan finansial dan hambatan administratif itu tidak menghilangkan kewajiban berhaji sebagai rukun Islam yang kelima, tetapi di dalam ini masuk pada tasawuf ya Pak, yakni saya melenceng sih ke tasawuf nih. Bagi yang tidak mampu secara finansial untuk pergi ke Mekah, itu ada ulama sufi yang berpendapat dari pendapat saya pribadi, tentu berdasarkan pengalaman atau pengetahuan dia, bahwa al-jum'ah itu hujjatul masakin. Dia membuat fatwa begitu. Tapi ini bukan masuk dalam bahasa kita, meleset sedikit, melenceng ke tasawuf. Jadi al-jum'atu hujjatul masakin. Sholat Jum'ah berjamaah itu adalah pengganti, dalam kurung ya, dalam tanda petik, pengganti atau merupakan hajinya orang-orang miskin. Jadi kita tahu ada hadis yang jelas melaksanakan, kalau ini hadisnya sahih, kalau kita sholat subuh berjamaah, kemudian tetap berada di dalam masjid, melaksanakan zikir, baca Quran, ya, bukan gosip, bukan juga membahas hal-hal yang lagi ruwet di pemerintahan, apalagi akan membubarkan lembaga dan seterusnya. Jadi kita tetap dalam beribadah, baca Quran dan selalu baca hadis. Kemudian sampai pada saatnya matahari ditambah sekian menit, kita sholat syuruqus syams. Kita dapat double pahala. Yang pertama, bahwa apa yang kita laksanakan sholat fajar berjamaah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kompilasi hadis, ribuan hadis, 7.000 tambah 6.000 tambah 13.000, hadis ada berapa itu? 20 sekarang 100.000 nggak tahu hitungnya. Itu diringkas, dipilih oleh Imam Nawawi, dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia bilang, hadis sahih ya, yang dikutip, pahala orang sholat subuh berjamaah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tambah dia berada terus di masjid sampai dengan waktu syuruk atau terbit matahari ditambah sekian menit, dan sholat syuruk syams, maka itu pahalanya sama dengan beribadah haji mabrur, gitu Pak. Jadi
SAW sudah memberi keluasan, malayut rakubuluh, layut rakubuluh. Nah, yang capek itu kalau sudah nggak bisa haji, nggak mampu secara finansial dan juga nggak mampu secara administratif, tapi juga tidak mau jamaah subuh lah, itu sudah capek banget itu kita ngomongnya. Silakan Pak Moderator. Terima kasih. Oke, jazakallah khair Ustaz. Ada lagi nih sebelum kita tutup. Ya, cepat aja nih Mas Agus ya. Monggo, monggo Mas Agung. Oke. Ini poinnya Ustadz Bahri tentang hukum ada musabab dan rasionalnya ya. Dan juga berdasarkan background bahwa barusan saja saya mengunjungi ini ya operation di negara muslim, 99% muslim lah gitu penduduknya gitu. Dan yang secara umum kita lihat itu banyak yang menggunakan agama sebagai menggunakan Islam sebagai kendaraan atau abuse religion. Itu memang di hari di kenyataan di praktek di lapangan itu kita lihat jelas sekali. Nah, mohon dikoreksi kalau pola pikir saya ini salah Ustadz Bahri ya. Kalau ketika kita secara hati yang paling dalam itu selalu berniat untuk mencari ridho Allah, beribadah yang terbaik, menjaga hati yang terbaik, melaksanakan perintah yang sebaik mungkin, yang wajib, yang sunnah sebisa mungkin. Pada saat tertentu itu insya Allah kok selalu ketika kita melakukan yang terbaik, selalu ada fikih yang mendukung itu gitu. Selalu saja ada fikih yang mendukung itu. Contohnya, katakanlah ketika seorang dokter spesialis bedah misalnya, udah jelas-jelas tuh Jumatan udah hanya ada satu Jumatan beliau mau sholat gitu untuk sholat. Tahu-tahu ada emergensi yang mana nggak ada dokter lain yang harus melakukan itu gitu. Insya Allah kan walaupun karena ada emergensi beliau harus harus skip sholat Jumat gitu ya. Nah itu hukumnya kira-kira gimana Ustadz? Apakah itu memang dibenarkan gitu? Kalau saya menebak gitu ya, seandainya ada situasi dokter bedah yang hanya ada di situ sementara emergency, insya Allah beliau dibolehkan untuk skip sholat Jumat dan bisa mengganti dengan sholat duhur karena situasinya emergency. Nah ini kan kembali ke pola pikir kan, musabab, fikih itu musabab dan rasional. Dan kenyataan di dunia memang kondisinya seperti itu. Insya Allah kalau niatnya baik, cari ridho Allah, hatinya bersih, tidak ada niatan untuk abuse gitu ya, insya Allah selalu ada fikih yang mendukung. Nah, mohon dikoreksi misal kalau ada yang pola pikir saya ini salah gitu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Agung. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Dalam kasus tersebut, hukum agama membolehkan dokter itu bukan meninggalkan ya dalam tanda petik, boleh melewatkan sholat jamaah Jumat demi darurat. Maka ada hukum sebelumnya yang ke-6, ini al-daruratu tubihul mahdurat. Dalam bahasa sebelumnya itu ada sebutnya al-daruratu, yang darurat itu tubihu membolehkan mahdurat, hal-hal yang sebenarnya tidak diperkenankan. Jadi pada dasarnya al-mahdurat adalah meninggalkan sholat Jumat, terapkannya dalam. Maka al-darurat itu darurat operasi, tubihul membolehkan hal-hal yang sebelumnya harus dilaksanakan. Jadi boleh secara definitif, boleh dokter tersebut nanti setelah operasi mengganti Jum'ah itu dengan sholat zuhur 4 rakaat. Boleh. Nah, secara pribadi saya pernah mengalami kejadian abuse, Pak. Jadi seseorang datang sehat, kaya, datang ke masjid, dia bilang, saya ini kerja berat, sekeluarga membantu saya bisnis, jadi saya akan tidak berpuasa, saya membayar fidyah saja. Dibawa duit sekepok, Pak. Itu Masya Allah tuh, kalau saya terima itu mungkin saya nggak tahu mau jadi apa tuh, Pak. Namun saya dengan sabar, ini orang memang kalau punya duit kadang-kadang gitu, Pak.
seenaknya saja. Terus saya terangkan setelah berbelit-belit, saya punya kata kunci begini, Pak, yang mewajibkan puasa itu bukan saya, Pak. Meskipun saya itu imam masjid di sini, yang mewajibkan puasa adalah Allah. Di dalam hal ini kayaknya tidak memenuhi syarat. Jadi tolonglah puasa semampunya. Maka dengan berat hati, uangnya tidak dapat saya terima, dan silahkan disedekahkan kemana saja atau disimpan untuk modalnya, tapi Bapak tolong upayakan tetap berpuasa. Jawaban saya secara baik-baik, tapi saya jelas ini adalah abuse dari apa namanya. Dan ada beberapa kasus Pak yang tentunya saya tidak tega untuk menceritakan di sini. Nanti akan dianggap hibah, saya nggak mau. Tapi karena ada kasus hukum itu, saya jadi ingat yang terjadi. Demikian Pak Agung Prawasana atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nyambung pertanyaannya orang pinter, Mas Agung ini. Jadi kalau dokternya emergency boleh, bagaimana dengan pasien yang harus dioperasi misalnya pada hari Jumat, atau di schedule pada hari Jumat, atau karena kecelakaan harus dioperasi pada hari Jumat, berarti boleh juga dong ya? Kalau pasien nggak ada nggak bisa. Padahal pasiennya khotibnya itu ya. Uber-ubernya juga bilang, oh ini ada orang harus diantar ke masjid, jadi juga jumatan. Ya itu kalau nyambung begitu nggak tahu. Silakan. Itu keponakannya juga harus nganter, Pak. Monggo Ustaz. Jadi mengenai pasien itu kan secara fisik dia sudah jadi pasien Pak, dia berada di ruang untuk darurat atau tempat khusus. Jadi jangankan berpikir ke masjid Pak, dia menggerakkan badannya sudah apa. Kalau yang nganter itu tadi, Yang nganter tapi bukan pertanyaan saya itu. nganternya kan sudah dari kemarin Pak, dari Kamis. Setelah terjadi hari itu kecelakaan, yang ngantar, ya sudah kalau diantar selesai diserahkan ke dokter, dia langsung ke masjid. Kan ada masjid biasanya punya masjid juga. Kalau dia pasti tahu lah Uber itu di mana-mana dia, atau driver profesional itu kan tahu di mana lokasi masjid. Menjemput klien yang di tempat jauh dia cari GPS bisa, masa cari masjid nggak bisa. Jadi yang ngantar itu langsung pernah kewajiban. Tapi kalau pasiennya kecelakaan, ya sudah maaf saja, ini bisa darurat, jadi masih bisa dibolehkan untuk nanti mengganti. Cuma begini Pak, ada hal yang lebih serius. Misalkan seorang sakit sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, pertanyaannya wajib nggak dia melaksanakan sholat Jumat, yang sering ditanyakan. Dan juga wajib ada sholat 5 waktu. Jadi moga-moga kita tidak terkena ini Pak. Tetap sehat, ya Allah menganugerahkan sehat. Amin. Kalaupun itu terjadi, ulama ijma yang bersangkutan pasien itu tetap wajib sholat dengan catatan lihurmatil wakti. Dia tidak harus melaksanakan wudhu secara utuh karena tidak boleh mungkin dalam dari medis. Kita tidak harus berdiri, rukuk, sujud, tapi lihurmatil wakti, pada waktu sholat masuk, dia cukup tayamum sebisanya adanya, tanpa membawa debu dan ruang operasi. Entah bagaimana caranya. Ada juga yang mengatakan cukup mengusap tembok karena mengandung debu, atau mungkin juga yang lebih ringan lagi adalah lihurmatil waktu, yang penting dia ingat ini waktu sholat, dia berangkat sholat. Karena ketidakmampuannya, bukan karena kemalasannya atau alasan lain, alasan duniawi, tapi dia tetap
mewajibkan sholat 5 waktu, kecuali pingsan ya, atau koma, tetap wajib juga sholat Jum'ah dengan cara tersebut. Begitu Prof mengenai pertanyaannya wajib sholat Jum'ah. Terima kasih. Terima kasih. sedikit nyambung ke situ Pak. Kalau kadang-kadang kalau udah sepuh tuh udah pikun Pak, lupa 1 rakaat 2 rakaat tuh udah bingung, itu gimana Pak? Itu apalagi kalau nggak pakai bangun, kalau tidur kan saya aja kadang-kadang bingung kalau misalnya sholatnya nggak pakai berdiri itu gimana Pak kalau misalnya udah sepuh, kewajibannya gimana, masih tetap sholat waktu? Saya nggak kebayang tuh. Iya Pak Doni. Jadi sholat itu tidak akan hilang kewajibannya. Kalau dia tidak mampu berdiri dan duduk masih boleh. Kalau misalkan itu orang tua yang dalam perawatan kita, ya kita kasih tahu, kita kasih kode ini rakaat pertama, kedua dan seterusnya. Nah, memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan secara utuh, ala rogu buluh layut rogu buluh, sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara utuh maka tidak ditinggalkan sepenuhnya, tetap Bisanya aja pokoknya Pak. bisa. Ya. Sebenarnya saya mau nyambung yang Mas Agung tadi sedikit. Beliau tadi kan sepertinya bilang kalau sesuatu yang logik itu dan kita berusaha melaksanakan kebaikan itu selalu ada fikihnya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya nih Pak ya, menurut saya itu kita melaksanakan sesuatu karena fikih Pak, bukan karena logik. Gimana Pak? Maksudnya contohnya gimana Pak? Jadi kalau kita apapun yang kita memang kelihatannya kan misalnya tadi itu ada unsur darurat, terus dokter tadi itu kasih dokter ya Pak ya. Secara logik kan kita bisa memahami kan bahwa oh ini darurat berarti sepertinya boleh nih itu kan, dan memang ada kaidahnya ternyata kan. Tapi misalnya kita nggak tahu pun itu kan harusnya kita cari dulu kaidahnya baru melaksanakan, bukan karena logiknya gitu loh Pak. Iya Pak. Memang subhanallah banyak banget Pak logik so far itu yang logik itu so far fikirnya ada so far, tapi saya khawatir at some point karena logik manusia kan berkembang ya itu dan juga kalau kita nggak pakai fikih ya, kita nggak punya pengetahuan fikih, itu nanti lama-lama kalau kita pakai logik nanti fikihnya hilang, akhirnya agamanya hilang jadi begitu. Iya betul Pak. Jadi pada dasarnya tuntunan ibadah kita adalah fikih. Oleh karena itu Nabi bersabda, ini riwayat sahih dari Muawiyah. Bunyi hadisnya berbunyi adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saya ulang, hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari Rasulullah SAW. Dia mendengar sendiri Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Manakala Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menganugerahkan kepahaman yang mendasar di dalam ilmu fikih kepada orang tersebut. Jadi ini artinya kita dipandu sama kita dengan fikih sebelum rasio. Sebenarnya kalau wudhu itu gak rasional Pak ya, wudhu itu gak rasional sama sekali ya. Oh yang keluar di belakang yang dibasuh kok muka kan gak rasional. Tapi itu ketentuan hukumnya bunyinya begitu, yang dibasuh adalah muka, tangan dan seterusnya. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu birusikum dan seterusnya ilal ka'bain, dan itu nas dalam Qur'annya bunyinya begitu. Jadi kita akan punya beberapa bekal. Pertama, bekal dari hafalan Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam 5, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam.
Karena itu secara tradisional dulu untuk muda itu diharuskan karena lingkungan kita belajar kitab pertama, kitab Takrib atau Fathul Qaribil Mujib. Satu itu tuntunan fikih yang umum, dasar seluruhnya mulai dari wudhu sampai membuka tanah kosong, hukumnya gimana. Kemudian agak meningkat dikit kita diharuskan baca kitabnya Abu Bakar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab itu bernama kompilasi hadis-hadis yang didasarkan atau diklasifikasikan per bab berdasarkan hukum Islam yang 5 itu. Ya. Namanya kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kita diharuskan baca itu dan kita tahu dasar-dasar hukum mengapa ini boleh, ini mengapa tidak. Itu semua berdasarkan hadis. Jadi nggak ada komentar dari pengarang. Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak memberikan komentar sama sekali kecuali di pembukaan kitab. Jadi setiap bab air sebelum bahas wudhu dia buka dalam bab air. Hukum air itu begini, hadisnya begini. Hukum sholat itu hukumnya begini. Bab berikutnya. Jadi tidak ada komentar sama sekali dari pengarang, hanya dia mengkompilasi hadis-hadis dari ribuan hadis dibukukan berdasarkan urut hukum Islam. Itu bekal-bekal kita dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang nih Pak. Alhamdulillah ya, kita kadang-kadang juga terpeleset juga Pak, kita langsung ini salah ternyata. Jadi alhamdulillah kita punya bekal. Karena itu bagi ulama yang melakukan istinbat itu diharuskan pertama harus hafal Quran atau 500 ayat berkaitan dengan hukum Islam dan seterusnya. Kembali kepada Pak Moderator, karena ini adalah yang mengendalikan diskusi ini Pak Moderator, silakan dengan terima kasih. Silakan Pak Moderator. Oke, jazakallah khair. Jadi memang ini usaha kita ya untuk paham terhadap hukum-hukum Islam sehingga waktu kita mengambil keputusan walaupun kita memakai rasional or irasional, tetap pada dasarnya adalah kita memakai kaidah-kaidah fikih. Ya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami kaidah-kaidah tersebut sehingga kita tidak salah dalam melakukan keputusan ataupun mengambil satu aktivitas. Okay. Mungkin kita tutup kali ya, jadi sudah hampir 1,5 jam lebih ya kita belajar fikih pada hari ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustadz untuk hari ini saya minta untuk membaca doa penutupnya buat kita semua. Ya, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Moderator, juga Bapak Iskandar yang menginisiasi ini. Moga-moga ada manfaatnya. Kalau ada salah dari saya pribadi, kalau ada benar itu dari Allah yang kita telah pelajari. Dan sebelumnya sedikit selingan. Selamat datang Pak Joko dari Milwaukee. Saya siap menerima Bapak apa saja. Ya. Silakan. Dan kita berdoa moga-moga ada manfaatnya. Kemudian untuk fikih ini kalau masih ada pertanyaan nanti persilakan. Tapi saya usul pertemuan berikutnya adalah hal yang wajib bagi kita, yaitu membaca Quran dengan baik dan tartil. Karena itu saya menyarankan untuk belajar tajwid, tidak berarti harus membaca individual dan membaca bersama. Contoh kemudian dibaca bersama sehingga kita tidak tahu siapa yang membaca seperti yang kita contohkan atau tidak, itu adalah masing-masing, tapi kita akan baca bersama, bukan secara individual. Pertanyaan tetap ada karena usul fikih ini hukumnya adalah
hanya berlaku bagi para alim. Kalau kita secara individual wajib membaca Quran, waratil Quran tartila. Ini akan kita pelajari insya Allah mulai waktu yang akan diperbolehkan oleh moderator atau Bapak Pelaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-masraf imanana wa tawwil umurana la ibadatik. Allahumma tawaffana muslimin wa ilhaqna bis salihin. Rabbana muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Oke. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair semuanya. Dan sepertinya untuk Sabtu besok sebagian besar dari kita akan hadir di conference ya, di Indonesian Focus Conference di Pittsburgh. Ada kemungkinan sepertinya LP ini diliburkan dulu minggu depan. Tapi nanti saya serahkan ke Pak Is ya untuk mengaturnya apakah tetap diadakan atau diliburkan. Jadi sebagai informasi, sebagian besar dari kita sepertinya akan ke Pittsburgh untuk menghadiri Indonesian Conference di sana. Sebagai moderator, saya minta maaf kalau ada kesalahan ya, dan juga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.